Indonesia punya masalah besar di sungai, bukan limbah, bukan plastik, tapi ikan. Ikan yang dibiarkan berkembang tanpa kontrol sampai nelayan rugi dan ekosistem rusak. Pertanyaannya, ini cuma kelalaian atau pembiaran? Ikan sapu-sapu atau Plecostomus awalnya hanya ikan hias, masuk ke Indonesia tanpa masalah berarti. Tapi ketika ikan ini mulai dilepas ke sungai, tidak ada kontrol serius, tidak ada regulasi ketat, dan tidak ada pengawasan. Dan disinilah masalah dimulai, spesies asing dilepas tanpa kesiapan negara. Di banyak negara, spesies invasif langsung ditangani cepat. Ada sistem deteksi dini, pembatasan ketat, bahkan eradikasi. Di Indonesia, masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun, tapi responnya cenderung lambat dan reaktif. Padahal, ikan ini bisa berkembang biak lebih cepat, hampir tak punya predator dan merusak habitat asli. Ini bukan lagi potensi ancaman, ini sudah jadi krisis yang nyata dan lama diabaikan. Yang paling terdampak bukan pejabat, tapi masyarakat bawah. Nelayan di sungai-sungai Indonesia jaring penuh dengan ikan sapu-sapu. Ikan konsumsi makin langka dan pendapatan menurun. Ironisnya, kerusakan ini terjadi di depan mata, tapi seolah tidak jadi prioritas kebijakan nasional. Padahal, ini menyangkut ketahanan pangan lokal, ekonomi rakyat kecil, dan keseimbangan ekosistem. Jadi, ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah ini murni kesalahan masyarakat yang membuang ikan? Atau ada kegagalan sistem yang lebih besar? Di mana regulasi pelepasan spesies asing, pengawasan perdagangan ikan hias, edukasi massal ke masyarakat. Karena faktanya, masalah ini bukan baru muncul kemarin, dan ketika masalah lama tidak ditangani serius, itu bukan lagi kelalaian kecil, itu bisa disebut pembiaran sistemik. Kasus ikan sapu-sapu sebenarnya mencerminkan pola yang lebih besar di Indonesia. Masalah muncul, diabaikan, lalu membesar, baru ditangani saat sudah parah. Dari sampah plastik, pencemaran sungai, sampai spesies invasif, responnya sering terlambat. Dan akhirnya, yang menanggung dampaknya tetap rakyat. Memang ada upaya dari penangkapan massal, edukasi, inovasi olahan ikan sapu-sapu, tapi pertanyaannya, apakah ini cukup cepat dan cukup serius? Atau hanya solusi tambal sulam untuk masalah yang sudah terlanjur besar? Karena tanpa kebijakan yang tegas dan konsisten, masalah ini akan terus berulang. Ikan sapu-sapu bukan musuh utama, mereka hanya memanfaatkan celah yang muncul karena kurangnya kontrol, lemahnya kebijakan, dan lambatnya respon. Pertanyaan akhir sederhana, apakah kita akan terus menyalahkan ikan atau mulai membenahi sistem? Kalau kamu peduli soal lingkungan dan masa depan sungai Indonesia, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, karena masalah ini nyata dan terlalu lama dianggap sepele. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.